Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Zahwana Aisyah dengan NPM 241705-2020. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai materi stack. Yang pertama itu ada call stack. Call stack adalah struktur data yang menyimpan informasi pemanggil fungsi. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, informasi itu dimasukkan ke stack, dan saat fungsi itu selesai, data akan keluar dari stack. Ini adalah contoh program yang menggunakan call stack. Nah, program ini dimulai dari fungsi main, kemudian fungsi main ini manggil fungsi A, kemudian ke fungsi B, dan program tersebut selesai. Selanjutnya itu ada ekspresi infix. Nah, ekspresi infix ini notasi matematika sehari-hari, yang mana bentuk penulisan matematik, yang dimana operator itu ada tambah, kurang, kali, bagi, yang diletakkan di antara operan atau yang bisa disebut angka atau variabel. Contohnya 3 plus 4 atau 2 kali 5 kurang 6. Nah, kelemahan dari infix ini adalah perlu tanda kurung dan aturan prioritas seperti BODMAS atau PEMDAS untuk menghindari ambigu. Selanjutnya, itu ada notasi postfix. Notasi postfix atau Reverse Polish Notation (RPN) adalah alternatif yang efisien untuk evaluasi ekspresi. Nah, di dalam notasi postfix ini ada syaratnya. Yang pertama, itu operator di akhir. Operator ditempatkan setelah operan yang berlaku. Contohnya, infix 3 plus 4 menjadi postfix 3, 4 plus. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian tanpa tanda kurung. Postfix menghilangkan kebutuhan akan tanda kurung karena urutan operasi sepenuhnya ditentukan oleh posisi operator. Dan yang ketiga, itu pentingnya stack, baik saat mengkonversi infix ke postfix maupun saat mengevaluasi postfix. Stack adalah mekanisme utama yang digunakan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti yang saya jelaskan, itu menggunakan notasi seperti tambah, kurang, bagi, atau kali. Selanjutnya ada algoritma DFS. Algoritma DFS sendiri itu artinya deep first search, atau algoritma pencarian graf dengan cara menyusuri jalur sedalam mungkin. Jika buntu, kembali mundur menggunakan stack, seperti yang dicontohkan seperti dalam program itu. Nah, penjelasannya itu pada contoh yang kode tersebut itu dimulai dari simpul A, yang mana simpul A itu menghubungkan ke B dan C, sedangkan yang B itu terhubung ke D, yang C sama D itu berada paling ujung. Nah, dan DFS ini menggunakan struktur data stack sehingga node yang terakhir dimasukkan akan diproses terlebih dahulu. Hasil akhir adalah urutan kunjungan A ke B, D, lalu C. Karena di sini yang pertama dikunjungi itu A, kemudian ke B, dan B itu tersambung ke D, kemudian dilanjut ke C. Selanjutnya ada backtracking. Backtracking adalah teknik mencari solusi dengan mencoba semua kemungkinan, dan jika salah, maka mundur atau backtrack. Track dipakai untuk menyimpan langkah-langkah yang sudah diambil. Prinsip dari backtracking sendiri adalah mencoba setiap pilihan langkah demi langkah. Yang kedua, jika pilihan tersebut mengarah pada kegagalan atau jalan buntu, maka segera dihentikan atau mundur. Selanjutnya, itu yang ketiga, stack melacak pilihan yang telah dibuat, memungkinkan kita kembali ke persimpangan terakhir. Selanjutnya ada Stack Overflow. Nah, Stack Overflow itu
akan terjadi ketika call stack menghabiskan seluruh memori yang dialokasikan padanya. Tidak ada ruang untuk penyimpanan informasi eksklusif fungsi baru. Penyebab utamanya itu rekursi tak terbatas. Fungsi rekursif yang tidak memiliki base case atau kondisi berhenti akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa henti, mengisi stack hingga penuh, memori penuh. Nah, seperti contoh tersebut, ketika kita menggunakan Stack Overflow ini, karena dia terus memanggil dirinya, maka bisa menyebabkan kelebihan memori. Nah, maka dari itu fungsi tersebut bisa error. Selanjutnya untuk kesimpulan. Nah, kesimpulan stack itu dia bisa mengelola eksekusi dan urutan fungsi. Notasi POSIX mengevaluasi ekspresi matematika secara efisien tanpa tanda kurung, sedangkan DFS itu algoritma pencarian yang memanfaatkan LIFO untuk mengeksplorasi secara mendalam. Backtracking itu menyimpan pilihan untuk memungkinkan penelusuran balik atau mundur. Selanjutnya adalah overflow, itu kesalahan fatal akibat kelebihan penggunaan memory stack sehingga sering karena rekursi tak terbatas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.